Oke, selamat pagi, selamat tahun baru semuanya. Dan ya, di sini masih ada pohon Natal. Memang susah ya move on dari Natal ya. Rumah saya sejak 1 November sampai nanti akhir Januari baru saya ilangin pohon Natal. Pokoknya semaksimal mungkin kita usahakan vibe Natal tuh ada gitu dalam hidup ya. Nah, terima kasih saya dikasih kesempatan ke sini dan memang seperti tadi saya bilang, hiasan-hiasan Natal ada, dan setiap Natal kita tuh selalu ada gambar. Ini nih ada gambarnya, ada slide-nya. Setiap Natal tuh selalu ini. Mungkin slide-nya bisa boleh di. No. Sebelumnya, gini ya. Oke. Hari ini saya akan share sesuatu menghadapi tahun baru. This is Jesus that I heard and met, tentang Yesus yang didengar dan ditemui oleh beberapa orang. Dan seperti tadi saya bilang, setiap Natal, slide selanjutnya, itu selalu gambar-gambar ini muncul, ya kan? Maria, kisah ini mesti muncul. Gabriel ke Maria, benar nggak sih? Dari Maria ngomong ke Yusuf, Maria itu, kemudian lahirlah Yesus. Terus malaikat Gabriel beserta rombongannya pergi ke gembala. Setelah gembala, berapa lama kemudian baru Majus. Ini postcard Natal selalu kayak gini ya, ditambah slow, ditambah Sinterklas dan lain sebagainya. Benar nggak sih? Nah, kita nggak salah karena sebetulnya masa-masa ini tuh kita sedang dalam masa bangkitannya Yesus. Yesus itu tidak banyak ditulis di Alkitab. Masa kecilnya, maksud saya, masa kecilnya nggak banyak di Alkitab, tapi dituliskan itu cuma sampai Majus, kemudian 40 hari di Bait Allah. Setelah di Bait Allah untuk diserahkan, diberi nama. Setelah itu terus kosong sampai enggak kosong. Setelah Bait Allah, Majus lari ke Mesir, baru kasih nama. Kosong sampai Majus ya. Jadi dari Yesus lahir, setelah itu diserahkan ini, terus kosong, terus Majus, setelah Majus lari ke Mesir, balik, kemudian 12 tahun baru ketahuan lagi. That's it. Itu masa kecilnya Yesus. Gak banyak yang bisa kita gali, tapi begitu banyak yang bisa kita ambil untuk memperkuat kehidupan kita. Karena masa kecil Yesus juga hanya ditulis di Matius dan Lukas. Dari dua ini. Dan masa batita Yesus pertama diberitakan kepada gembala, the last one diberitakan kepada Majus, wise men. Jadi berita kelahiran Yesus itu diberikan kepada pertama gembala dan dua ini saja. Dan itu sebabnya hari ini berdasar pengalaman mereka ketika mereka mendengar tentang berita keselamatan. Ini privilege banget, luar biasa banget. Karena spesial, yang mereka ini spesial. Tangan pertama, surga sendiri yang kasih tahu. Dari apa yang mereka alami, mereka dengar Yesus tentang langsung dari surga. Menemui Yesus, kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa memahami hatinya Allah untuk kita. Sehingga ini bisa jadi bekal kita untuk tahun 2026. Sehingga kita bisa punya new beginning. Kita bisa punya pemikiran yang baru tentang diri kita. Sehingga ngadepin tahun 2026 ini kita lebih pede gitu. Kita tahu bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Dan tahun ini di USC Pro dikatakan bahwa saya dikasih masukan apa ya? Supaya kita itu gak hanya fokus pada resolusi kita, pokoknya tahun depan turun 5 kilo ini, pokoknya olahraga tiap hari jalan 10.000, pokoknya gini enggak. It's good one, tabungan saya harus segini, that's a good one. Tapi bukan itu fokus kita ya. Fokusnya agar hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan belajar bersama. Dan untuk menyelaraskan hati, sebetulnya gereja punya sesuatu yang luar biasa. Puasa 21 hari. Sebelum saya lebih dalam lagi,
Saya sejak pulang dari Amerika beberapa tahun yang lalu, setiap awal tahun selalu puasa 21 hari karena saya sangat terinspirasi dengan satu gereja, Jensen Franklin, dan saya ajak, saya baca bukunya, saya semuanya puasa di awal tahun itu dahsyat. Dan itu yang kita ambil di sini. Kita mau belajar. Selama ini kita tena, kita semua puasa, tapi kali ini kita ada jemaat. Dan pengalaman di tempat gereja itu, lupa saya namanya, mereka pasang, itu kita tiru juga. Kalau ada yang bagus kita ambil ya kan. Mereka pasang di mimbarnya kan tinggi gitu. Di sininya mimbar, kalau di kita punya tempat yang dikasih selerekan hitam itu, tapi di sini kita kasih papan. Di situ tuh selalu ditempel permohonan doa. Jadi selama 21 hari, pertama kali diadakan tuh nggak banyak yang ikut, mereka tempel. Tahun itu, seingat saya, 4 cancer disembuhkan, pekerjaan dipulihkan, keluarga dipulihkan, kenaikan tingkat, kenaikan level dalam kehidupan. Begitu banyak kesaksian sehingga tahun berikutnya semakin banyak yang memulai ikut puasa. Dan sampai kalau sekarang Anda ke kota mereka, di awal tahun ini seluruh kota tahu bahwa gereja itu berpuasa 21 hari. Jadi dari sana. Dan saya percaya, sejak saya menjalani puasa itu, saya sempat berhenti karena divonis dokter mah akut gitu, katanya mah akut. Saya pikir waktu saya mah akut tuh, ini kok belendem gini ya, rasanya tak kencang kopi. Jadi semakin parah, sampai akut masuk rumah sakit. Nah itu saya agak berhenti puasa itu. Tapi sekarang saya mau mulai lagi. Percayalah, akan ada terobosan di dalam puasa ini. Ikut toh, itu poinnya ya. Jadi ikut toh, belajar puasa. Gak apa-apa, walaupun aku gak bisa puasa 24 jam, jam 6 makan, tuh gak makan lagi, besoknya jam 6 lagi baru makan, sehari cuma sekali pada jam tertentu, itu 24 hour. Ada juga yang, oke, aku makan jam 2 sampai jam 6 ini aku makan. It's okay. Puasa itu gak semua orang kuat kalau awalnya. Belajar dulu gitu. Tapi ya jangan tengah malam kok sahur gitu. Enggak gitu. Okay. Tapi puasalah sesuai dengan kekuatan saudara ya. Tapi belajarlah dan taruh target kehidupan, catatan ingin apa tahun ini. Tuhan jawab, Tuhan lihat, Tuhan itu Tuhan yang beribur. Amin. Oke. Nah selanjutnya, resolusi bukan hal yang utama, tapi kita ingin tahun ini kita punya keselarasan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kembali kepada kisah Natal, kalau kita kembali kepada bagaimana berita itu disampaikan kepada kita, yang pertama di slide selanjutnya, Gabriel mendatangi Maria dan Yusuf. Ini pemberitahuan kelahiran Yesus. Semua tahu tentang ini. Yang pertama ketika di Lukas 1 ayat 31, engkau akan melahirkan, dan kamu harus menamakan dia Yesus kepada Maria. Dan di dalam Matius 1 ayat 20, Yusuf gak usah takut married sama Maria. Itu anak dari Roh Kudus. Jadi dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan keduanya taat. Poinnya di sini. Diberitakan pertama kepada Maria, kita mulai melihat bahwa rencana keselamatan kalau Tuhan yang manage itu ketata dengan sangat rapi, dipikir detail. Detail itu milik Tuhan. Dan kita mesti belajar yang seperti itu ya supaya bagus. Nah, diberikan tautan kepada Maria yang jatuh pertama kali dalam dosa, Hawa seorang perempuan. Ketika pemulihan terjadi, perempuan yang pertama dipilih. Yang kedua, Alkitab menuliskan di dalam Kejadian bahwa ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, bukankah Tuhan gak ngomong, ada nanti keturunanmu atau keturunan kalian, enggak, tapi Hawa, perempuan, keturunan perempuan ini yang akan menghancurkan merembukan kepalamu. Makanya Maria yang terutama dikasih tahu dulu, karena Maria lah yang akan melahirkan keturunannya ini, raja di atas segala raja itu yang akan meremukkan kepala ular musuh kita. Itu surga. Dia tata sedemikian rupa ketika surga melakukan rencananya dalam hidup kita.
Kalau kita menempel sama percaya biasa, tak perlu khawatir akan yang akan datang. Percaya saja, minta hikmat untuk mengelola hidup kita. Tuhan kasih dan semuanya akan berjalan dengan baik dan orang lihat itu bisa, ya ampun, diberkati. Ya, nah setelah Maria dan Yusuf diberitahu, akhirnya mereka setuju. Setelah itu mengandung, Kaisar Agustus memberikan pengumuman dan mereka berangkat ke Bethlehem dan akhirnya melahirkan di sana. Dalam Lukas 2 ayat yang 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kayak kalau ibu-ibu habis mama-mama kelahiran, it's a boy, kayak gitu. Berhubung surga yang bilang it's a boy, kawanan malaikat nyanyi, choir yang luar biasa. Karena putra surga. Nah, ini diberitahukan kepada siapa? Kita semua tahu ya. Diberitahukan kepada siapa? Diberitahukan kepada gembala. Apa yang menarik? Kenapa diberitahukan kepada gembala? Di satu sisi ketika saya merenungkan, saya pikir, karena Tuhan itu sayang sama gembala. Bukankah Daud seorang gembala? Daud seorang gembala. Dan dia, Yesus ini disebut anak Daud, lahir di kota Daud. Jadi karena itu ya Tuhan kasih ke gembala. Ini pemikiran saya pribadi. Tapi malam itu ketika gembala-gembala diberitahu, apa yang diberitahukan? Aku kasih tahu ya, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud ini, dan kamu akan menjumpai anak itu dalam palungan, berbaring dibungkus kain lapis dalam palungan, gitu kan? Nah, terus gembala ini dengan happy, let's go, kita lihat apa yang diberitahukan Tuhan. Kita lihat mereka di dalam Lukas 2 ayat 15 dan 16, terus cepat-cepat berangkat menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Yang menarik, Yesus ditaruh di palungan. Karena palungan punya arti yang khusus. Why? Yesus surga memberitahukan kelahiran itu kepada gembala. Buat gembala, palungan itu gampang dimengerti. Buat gembala ketika dikasih tahu, dia lahir di palungan, langsung nyambung. Oh, palungan. Kita tahu palungan. Bentuknya kayak begini, tempat makan hewan. Dan mereka dengan cepat akan tahu, oh kalau di palungan berarti di kota yang punya palungan tuh bapak ini mereka tahu. Mereka tahu di mana biasanya palungan diletakkan. Jadi mereka dengan cepat langsung bisa menemui Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Yesus itu Maria Yusuf kalau lagi jalan di sana cari penginapan, terus ada mama-mama yang kasihan, ini mau melahirin kasihan, ya udahlah kita bisa menenang, biarkan dia di dapur aja, anget-anget di dapur, kita taruh di dapur karena anget. Orang mau melahirkan sesama ibu itu akan tahu gitu kan ya. Oke, Maria ditaruh di dalam dapur. Yang ditemui dia apa? Wajan, panci gitu kan. Terus ditaruh di belanga yang gede gitu. Belanga apa ya? Wajan ya, gede. Waduh, ini gak ada tempat, ini tiba-tiba. Ya udah deh kita taruh di sini, kita dapat jepang gorengan gede gitu terus itu. Ini bayangan saya. Seandainya itu terjadi. Terus surga ngomong sama gembala, kamu akan menemui dia di satu rumah, ditaruh di wajan yang gede gitu. Gembala apa yang terjadi? Untuk setiap orang, ada yang baru melahirkan enggak? Ada yang baru melahirkan enggak? Satu persatu rumah diketuk. Itu lakukan. Dan belum tentu ketemu. Dan mereka enggak ngerti, wajan itu apa ya? Mereka enggak nyambung. Apa yang kita dapat dari sini? Begitu cintanya Tuhan sama kita. Dia menyetarakan pikirannya yang gak sanggup kita pahami dengan pikiran kita. Dia setarakan pikirannya dengan pemikiran gembala, supaya gembala dengan mudah ketemu Yesus. Keselamatan itu terbuka, ditemukan dengan sangat mudah kalau kita mau.
karena Tuhan surga membuatnya sangat mudah buat kita. Dibuatnya sedemikian rupa. Saya selalu yakin Tuhan cinta ya, niat banget, sangat luar biasa. Karena kalau yang datang di ibadah, saya nggak tahu waktu itu ibadah umum 5.000 tahun loh, sejak Hawa jatuh sampai Yesus lahir, dijagai dengan setia janjinya, dan direndahkannya pemikirannya sedemikian rupa, dibuatnya dengan sangat mudah ditemui. Dan lagi, para gembala ini tinggalnya di gunung, orang desa yang nggak ngerti apa-apa, dan di gunung itu bukan tempat yang mudah ketemu air, jadi mereka tuh bau gitu, bajunya kan jarang ganti. Ini anak sekolah minggu saya ceritain kayak gitu, guru-guru tahu kan, dengan keadaannya gembel, bau. Gembala ini dihindari masyarakat sekitar. Ya kalau kita ketemu sama orang yang jorok itu di jalan, kalau bisa jalan papasan, aduh kita akan minggir kan. Ini gembala. Gembala itu oleh masyarakat tuh diasingkan. Bukan orang yang diterima dengan terbuka di rumah mereka. Ini orang-orang asing. Orang-orang yang diasingkan. Selain itu, gembala ini juga dilupakan. Terpencil di atas gunung. Dan dia di atas sana, kalau misalnya kelahiran Yesus yang pertama diberitakan kepada pemilik penginapan, kan itu banyak tamu, banyak orang asing, banyak orang, ini anak yang lahir ini, dia juru selamat Yesus loh. Saya percaya, gak akan orang yang ada di perumahan itu, di rumah yang nyaman ini, ada gembala loh, dia belum tahu loh. Dia lari ke atas gunung, gembala, di tempat kami ada yang lahir luar biasa. Tapi ketika gembala yang diberitahu, yang terpencil yang diberitahu, mereka turun, suaranya kedengaran kiri kanan, sehingga beritanya itu kesebar. Benar kan? Ada apa tuh gembala-gembala? Bukannya mereka harusnya ada di atas sana? Ngapain mereka rame-rame turun itu? Ya enggak. Jadi mereka turun. Dan itu akan attract, melihat, menarik orang sekitarnya. Mereka sebelum mereka memuliakan Tuhan, mereka sudah membuat orang tertarik, pengen tahu what happened, apa yang terjadi. Ini yang terjadi. Kebayang saudara betapa ditata dengan rapinya keselamatan. Dan mereka orang yang low class, gaji terendah. Tidak, mereka gaji terendah, mereka itu secara ekonomi juga diremehkan. Dan mereka juga bukan orang yang terpelajar, susah. Jadi kalau ngomong sama gembala itu mungkin kadang-kadang gak nyambung gitu ya. Saudara, kalau kita lihat sosial media, ada orang memang buat lucu-lucuan, ngomong gak nyambung gitu, ngeselin gitu kan. Jadi gembala ini selain udah fisiknya kayak begitu dan keadaannya kayak begitu, nah tapi Tuhan datang untuk mereka. Ini yang saya ingin setiap kita tahu, bahwa Tuhan itu gak pernah melihat bungkus kita. Ketika dia datang memilih kita, yang dia lihat adalah siapa kita. Kamu nih, aku kasih. Kalau orang lain tidak mempedulikan kamu, aku peduli sama kamu. Dan itu berlaku sampai sekarang, sampai selamanya. Sekali kita dipilih, kepedulian Allah akan hati hidup kita itu kekal adanya. Dia paling sedih kalau kita menjauh dari dia. Jadi itu sebabnya kayak ibadah seperti ini. Ingat hal yang seperti ini. Kalau lagi malas ke gereja, kalau lagi malas berdoa, malas baca firman, ingat, dia sudah melakukan yang luar biasa untuk aku. Masa aku malas ya? Siapa aku? Aku kan gak punya yang hebat-hebat gitu. Dan ketika kita tahu yang seperti ini, bahwa dia datang untuk yang terendah pun, apa yang kita dapat? Kita jadi bersyukur dan gak minder, ya kan? Karena sekeliling kita tuh penuh dengan orang-orang yang hebat gitu. Tapi itu menurut kita, ya kan? Saran saya, selalu saya sarankan kepada siapapun anak muda, terutama orang-orang muda,
Jangan terkecoh sama Instagram, sosial media, jangan. Kebahagiaan itu semu. Artinya artis itu kurang ganteng, kurang cantik apa, kurang kaya, kurang terkenal apa, bunuh diri. Enggak jaminan, enggak jaminan. Ada orang yang perlu memiliki segalanya baru happy gitu. Enggak ada habisnya, terus dia cari. Tapi ada orang memandangi langit aja udah happy, ya enggak sih? Setiap kita itu punya karakter kita. Setiap kita punya kelebihan kita. Dan itu yang dilihat Tuhan. Apapun, siapapun kita, dia ada untuk kita. Dan dia sengaja ngomong, pribadi, kamu loh, aku sayangi. Ada juru selamat untuk kamu. Ketika kita mempercayai Tuhan, itu karena dipilih oleh Bapa. Karena itu kita mesti menghargai itu, ya. Dan kalau kita pikir gembala yang sederhana, gembala yang gini, di awalnya itu Yesus diberitakan untuk mereka. Mereka not a great influencer, bukan influencer yang luar biasa. Karena ada begitu banyak tempat yang belum mengenal Yesus. Tapi mereka diberitahu yang pertama, karena itu Tuhan gak berhenti bergerak, surga gak berhenti bergerak. Yang kedua, dari mereka yang terendah, surga juga memberitahukan kepada yang tertinggi, Majus. Kalau kita lihat gambaran ini, rencana keselamatan pada awalnya mereka yang terendah ditutup oleh mereka yang tertinggi. Majus di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Kalau kita baca dalam 10 dan 11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ayat paling oke dibuat OP pada waktu Natal. This is the best one gitu ya. Dan dari keduanya, yang pertama, Majus melihat bintang artinya dalam kegelapan. Gembala melihat malaikat terang dalam kegelapan. Itu saja kita sudah tahu bahwa Tuhan sedang menunjukkan terang. Dia menyatakan dirinya sebagai terang gitu. Secara literal, apa adanya gitu. Ini loh terang itu. Aku nerangin pada saat aku datang. Nah, sekali lagi Tuhan menyamakan pemikirannya sesuai dengan yang diberitakannya. Kepada gembala dikasih tahu tentang palungan. Kepada Majus dikasih tahu tentang bintang. Nah, kalau Majus dikasih palungan, ya, palungan di mana ya kita nyarinya? Gak jelas ini. Tapi diberitahunya tentang bintang. Karena mereka itu pelajar-pelajar bintang yang belajar tentang bintang. Jadi Tuhan itu, surga itu kepilih semua tanpa kecuali mengenal, ngerti akan berita keselamatan. Dan kalau tema tahun ini kita tentang outreach, kalau kita sadari hal ini, kita akan bergerak. Akan bergerak mendatangi siapapun dia ya. Kalau Tuhan lakukan itu untuk aku mau lakukan untuk semua orang yang aku tahu. Dan Maju dikasih tahu tentang bintang. Karena mereka belajar bintang, ini bahasanya mereka. Saya juga ingat waktu 17 Agustus, saya ingat salah satu guru sekolah minggu yang pesertanya 250 yang dikasih ini loh. Pokoknya ada guru di depan, Atang itu yang gurunya. Dia kasih pertanyaan, apa namanya yaitu? 100. Ranking 100, ranking 100, whatever itu, ranking pokoknya. Ini tinggal 5 loh, tinggal 5. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuka mur gitu. Jawabnya A, B, C. Salah satunya dari saya C, jawabannya itu adalah OB. Dijawab A dong sama guru ini. Kamu kok bisa gugur gara-gara OB? Kita bilang gitu kan. Iya, soalnya tadi aku nggak ngerti OB itu apa. Lah kalau itu tadi bilang sotel, Sarah aku ngerti. Lah itu OB aku ganti apa sih OB? Kelihatan sederhana kan? Sederhana. Tapi nggak semua orang tuh punya bahasa pengetahuan yang sama. Itu loh dipikirkan sama surga. Untuk gembala, aku kasih kalungan. Bukan kebetulan. Maria itu nggak dapat tempat, akhirnya ketemunya
Dan bukan kebetulan kalau pertama itu gembala. Karena bagi Tuhan, gembala tidak akan ada yang reach out. Nggak akan ada yang kasih tahu. Mereka begitu terlupakan. Tapi orang-orang, waduh kalau begitu itu hanya untuk orang rendah. Enggak juga. Yang tertinggi pun dia kasih sebagai penutup pada saat itu. Yang tertinggi, Majus itu kaya raya. Yes, mereka bawa 3 persembahan, bukan berarti cuma 3 Majus, kan? Kita tahu ya. Dia pasti dalam perjalanan sekian tahun nyiapin berapa onta, nyiapin penolong-penolong, kalau perlu bawa tenda di tengah jalan bisa nginep, kalau nginep di penginapan tuh sama gengnya itu nginep, berapa biayanya, belum makanan dan lain sebagainya. Kalau nggak kaya nggak bisa melakukan perjalanan sejauh ini. Karena orang timur sampai kepada kota Yerusalem, Bethlehem itu dibutuhkan waktu sampai Yesus sudah menjadi anak-anak. Berapa biayanya? Kita agak jauh dikit aja nunggu sel tiket. Ya, nggak ada waktu itu. Kamu harus pergi ikut bintang, ya kan? Nah, ini kan mereka benar-benar bayar harga. Biaya mereka lakukan itu semua. Bayar harganya. Orang yang kaya-kaya. Dan tidak semua orang belajar pada masa itu. Kalau Majus ngerti bintang, tertawa dia sangat terpelajar. Dia ada di level yang sangat high class. Orang yang dihormati. Jadi, kalau tadi gembala datang di kota itu, gak banyak yang dengar. Buktinya ketika Majus sampai di Yerusalem, gak ada yang dengar. Kalau ada seorang Yesus. Dan dikatakan waktu mereka sampai itu, di Matius ayat 3, raja itu sampai dengar, istana dengar. Mendengar hal itu, terkejut beserta seluruh Yerusalem, gempar Yerusalem, great influencer. Dia benar-benar kalau TikToknya begitu, dung, naik langsung followernya, viewernya kayak begitu, poinnya kayak begitu nih, Majus. Semua orang jadi tahu dan gempar. Dan membuat apa? Raja mendatangkan ahli Taurat, imam, para orang pintar. Coba, kamu lihat, benar nggak? Mendatangkan kegentaran seorang pemimpin yang paling kejam saat itu, paling berkuasa, paling kuat. Ada orang yang punya pengaruh Tuhan, yang juga dipakai Tuhan, yang juga berhak menerima keselamatan. Tuhan tidak berhenti kepada mereka yang diabaikan. Tuhan juga terus memberitahukan kepada mereka yang perlu diberitahu sampai yang tertinggi. Tuhan kasih tahu tentang keselamatan. Ya. Dan ketika itu mereka sampai di sana, mereka juga high respected, orang yang sangat dihormati. Buktinya, setelah tahu itu, enggak semua orang dipanggil raja. Herodes itu jahat. Jadi, dan kebiasaan pada masa-masa itu, orang itu kalau berada di tengah raja, di dekat raja, mereka harus happy, nggak boleh bahagia. Ini salah satu contoh betapa raja itu sulit didatangi. Kalau mereka kelihatan nggak bahagia, ini kisahnya itu ada di Nehemia, gitu-gitu. Kalau mereka kelihatan nggak bahagia, dibunuh loh. Kenapa? Kamu murah, kamu nggak bahagia di sini. Kamu lebih bahagia di tempat lain, bisa dibunuh orang itu. Karena raja itu adalah di atas segalanya berdewa gitu, kalian Tuhan gitu. Jadi orang harus happy kalau dekat raja. Jadi menunjukkan bahwa tidak gampang ketemu raja. Tapi Majus tidak berusaha menemui raja. Dia dipanggil sama raja. Dipanggil diam-diam, sini. Dan raja berkata, kasih tahu aku ya kalau kamu ketemu ntar pulangnya. Ya. Dan Majus bilang iya. Tapi satu hal, ini orang kaya, orang pintar, influencer yang top, dan mau bayar harga. Satu hal, begitu mereka keluar dari istana kita, mereka melihat bintang. Mereka lupa sama raja. Mereka lebih mengutamakan Tuhan. Tuhan juga panggil mereka yang sukses, punya kedudukan yang luar biasa,
supaya mereka itu mau tetap memandang Tuhan apapun yang terjadi dan memberitahukan kepada orang-orang yang tidak terjangkau oleh mereka yang ada di sana. Rencana keselamatan dilakukan seperti ini buat setiap kita. Karena itu kita itu nggak boleh ngiri, jealous gitu. Kok dia lebih hebat ya, pelayanannya lebih oke ya. Kok dia diberkati lebih dari saya ya. Kok dia begini, kok dia begini. Setiap kita punya porsi kita. Untuk bersedih hati dengan seseorang adalah mudah, tapi ikut bersukacita bertepuk tangan dengan keberhasilan seseorang tidak pernah mudah. Diperlukan orang yang tulus, nggak punya iri hati. Kalau ada yang berhasil, aduh bagus gitu. Bisa nggak kita gitu? Kalau kita menangis orang sedih, kok nangis gampang, lebih gampang. Orang baru cerita kita udah mewek, itu gampang bisa. Tapi kalau ada orang sukses, orang yang lebih cantik, orang yang lebih hebat, orang lebih ganteng, lebih kaya raya, lebih memiliki segalanya, kita bangga, ikut bangga. Wow, luar biasa. Saya nggak tahu Anda ingat nggak, saya pernah bilang, saya pernah tegur seseorang ketika dia cerita, tetangga saya mobilnya itu 3, masa mobil 1 aja cukup, kenapa beli 3? Saya salah, saya bilang gitu. Bukannya kamu happy kalau tetanggamu diberkati, mobilnya 3 kamu harus ikut happy. Wah, kamu punya tetangga yang diberkati. Nah gitu, saya bilang gitu waktu itu. Nanti ya boleh gelang, boleh gini dipakai gitu. Biar duitnya dia kok, saya bilang gitu. Kamu harusnya senang punya temannya kaya, saya bilang gitu. Sama dia Kak, kita ikut bangga gitu kan. Itu gak mudah memang. Karena setiap kita punya kecenderungan menjadi the best, menjadi yang tertinggi. Ketika ada orang yang lebih dari kita jadi kok gini sih, I'm not happy. Keberhasilan orang lain, I'm not happy. Itu. Wah, ini kita mesti belajar ini. Gimana kita belajar? Ketika kita dengar firman ini, bahwa Tuhan itu untuk semua. Bahwa Tuhan itu gak hanya untuk yang low, tapi Tuhan juga untuk yang high. Low ataupun high, rendah tinggi. Kita semua itu di hadapan Tuhan sama. Kita semua sama dikasihi. Kita semua sama dipimpinnya. Selama kita tuh rela. Majus ini dipilih karena ketika mereka dalam keadaan yang tertinggi seperti itu, mereka tetap melihat bintang mengabaikan raja. Kedua, mereka itu menyembah. Ini Raja Yesus itu, ingat gak Yesus cuma kasih, Maria Yesus cuma kasih 2 merpati. Berarti ini kan bukan raja yang kayak Herodes yang istananya wah itu. Seorang yang belum jadi raja sebetulnya, tapi mereka tersungkur menyembah Yesus. Punya kerendahan hatian dalam keberhasilan. Kita mesti belajar rendah hati, karena itu penting sekali ya. Puasa itu 1 hari, tiap awal tahun bersihin diri sama puasa kayak ini. It's so good gitu ya kan. Nah, jadi itu yang terjadi. Mereka dipilih untuk demikian. Majus memberikan dampak sampai ke Islam. Gembala memberikan dampak sekitar. Karena mereka setelah itu pulang nyanyi puji Tuhan, happy. Saya percaya malam itu tetangga-tetangga, ini sebenarnya rame, ada apa sih? Gembala lagi yang bikin rame, mereka itu dan ini gembala-gembala apalagi tamu-tamu hotel. Emang biasanya kayak gini ya? Begini begitu ya? Maybe kayak begitu. Saya membayangkan, tapi gambarnya nggak luas seperti seorang Majus. Pusat kekuasaan setiap kita sesuai porsi kita bisa dipakai Tuhan untuk outreach, untuk memberitakan hal-hal tentang Tuhan. Dan satu mungkin ya agak di luar ini yang saya pelajari, untuk para imam, para ahli Taurat itu mereka ngerti loh, mereka itu tentang Bethlehem, ngerti banget kan. Mereka punya kesempatan memberitakan kepada Herodes sebetulnya. Tapi apa yang kalau kita baca, dipanggil sama Herodes, mereka baru keluar omongan. Oh iya benar, ditulis kayak begini. Saya belajar dari sini, saya tertempelak. Waduh Tuhan, ini semacam saya. Tahu firman, ngerti keselamatan,
bersyukur atas keselamatan, tapi nggak cerita ke orang-orang. Kalau nggak ditanya, kalau nggak dideketin, nggak cerita. Wah, ini saya, aduh iya, aku mesti belajar. Apalagi lingkungan saya, lingkungan orang percaya semua ya. Dan saya kan termasuk introvert gitu, saya jadi saya merasa, aduh Tuhan tolong saya mau belajar. Satu-satunya cara, beberapa kali saya bagi, kalau kayak naik Grab, orang yang nganter makanan, gojek, belanja di mana, pakailah bahasa firman. Bahasa firman, God bless you. Itu kalau ada orang Kristen yang begitu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita nggak pakai, oke Pak doa atau banyak rezeki. Enggak, itu bukan bahasa kita. Saya berdoa berkatnya Bapak berlimpah. Ini bahasa kita. Benar nggak sih? Orang akan tahu, ini orang percaya Tuhan. Saya kalau naik, ini saya tidak. Saya naik Grab ke sana. Saya kalau naik Grab naik apa gitu. Nomor satu saya tanya, gimana Pak? Udah lama ya nge-Grab? Gimana hari ini? Waduh saya berdoa banyak berkat. Bapak ke gereja ya Pak? Saya tanya gitu. Bapak ke gereja? Oh enggak Ibu, saya ke masjid. Oke Bapak, Tuhan baik gitu. Saya berusaha ngomong bahasa saya tetap. Saya nggak mau menyesuaikan diri. Oh kalau gitu banyak rezeki, enggak. Kalau gitu Bapak ini insya Allah enggak. Saya tetap ngomong, puji Tuhan, apa Tuhan? Cara saya bersaksi, saya belajar. Dan saya mengalami bagaimana ketika, ya karena di sana dipus gitu, harus cari 3 orang gitu. Dalam 1 semester harus 3 orang ditobatkan. Jadi muak berat orang di bis di sebelah aja ngomong takut saya supaya kenal Yesus. Jadi kayak begitu. Nah, mari kita belajar tidak seperti ahli Taurat yang mengerti semuanya, tapi untuk dipanggil bercerita. Setiap kita itu, kalau ada kesempatan, mari kita pakai. Kita nggak pernah tahu dengan siapa kita bicara. Ada seorang ibu masih di sini. Tahun yang lalu ibu ini datangnya di ibadah sore. Saya nggak pernah tahu kalau dia itu Muslim. Sama suaminya dipaksa suruh ngantar anaknya untuk ikut ibadah, Jadi dia naik ke sini. Kalau sore dulu setiap minggu ada ibadah anak gitu kan. Naik ke sini sama gendong anak gitu. Saya suka batin, ibu ini malesan gak mau ibadah, pura-pura gendong anak supaya ibadah di bawah gitu. Bayangkan saya itu penuh dunia gitu. Karena saya nggak tahu dia Muslim saudara. Tapi dari situ dia sampaikan, oke Bu, sampai ketemu minggu depan yang rajin ya, anak thank you, Tuhan memberkati. Saya gitu karena saya nggak tahu. Dan dia duduk, dia mulai dengar firman yang sederhana. Dan saat ini ibu ini setia, jemaat Elohim yang setia. Dan dia bilang, aku gak mau tolong anakku, aku gak jadi Kristen. Saya sering diberkati oleh dia dan ibu ini lurus integritasnya tinggi. Wah, oke, gak temukan ya. Jadi sesuatu yang sederhana sebetulnya. Kita bisa melakukan yang sederhana. Bikin kertas catatan. Kalau orang dunia bisa bikin catatan, ditulis post-it, ditinggal di mana-mana disebar-sebar tentang oke, hari ini apa kata-kata encouragement. Saya kok bikin apa? Aku bikin ayat ya, tak tulis Tuhan Yesus mengasihi kamu. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Apa itu aku sebar-sebar ya. Dan hari ini adalah harimu, Tuhan mengasihi kamu. Dunia sedang perlu kasih dan perhatian saudara. Dunia sedang perlu encouragement. Kita bisa dipakai Tuhan untuk itu. Tiap hari cari ayat yang bagus, tulis, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat yang bagus supaya aku bisa berbicara kepada seseorang. Tuhan temukan aku kepada seseorang. Saya belajar. Kita sama-sama belajar dalam hal ini sehingga kita benar-benar jadi berkat gitu, ngobrol ya udah nanti orang kita outreach beneran gitu tanpa kita sadari. Oke, nah hari ini setelah mendengar ini semua, mari kita merenung, kita ini siapa kita, apakah kita ada di kelas ini atau kelas ini. Satu hal dalam renungan, siapapun aku Tuhan, Engkau memperhatikan aku. Engkau yang pilih aku bukan
kekuatan. Dan di masa yang akan datang, gak peduli kedudukan, gak peduli tingkat ekonomi, gak peduli pendidikan, gak peduli apapun yang ada dalam diri saudara. Jesus is for you. Dan dengan tahu seperti ini, kita itu akan saling mensupport. Kita akan memaklumi kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain. Kita itu akan tahu bahwa setiap orang dikasih, gak akan kita ngeremehin orang lain. Dan kita belajar mendekat kepada Tuhan seperti Majus dan Gembala, lari nyari Yesus, terus dekat terus sama Yesus. Dan sebagai ayat penutup, Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita belajar menyentarakan align hati kita dengan hatinya Tuhan. Dan kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyentarakan dirinya sedemikian rupa, merendahkan dirinya sedemikian rupa, supaya kita mengenal Dia, memegang keselamatan kita. Mari di tahun yang akan datang kita punya hati yang baru, hati melihat, pandang, memperspektif tentang Tuhan lebih, bahwa kita itu begitu berharganya, tak peduli siapa kita. Amin. Puji Tuhan, saya tidak akan membuka yang firman. Mari